Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Chapter 751, Krisis. Raungan iblis bergema di telinga semua orang. Getarannya terasa sampai ke tanah. Itu bukan hanya raungan yang kuat, tetapi juga penuh dengan amarah. Mulut Yun Xiao sedikit terbuka, wajahnya membeku, dan telapak tangannya dipenuhi keringat dingin. Buah energi iblis itu berada di dalam tablet alam surgawi, dan dia tidak tahu apakah iblis itu bisa menemukannya. Jika ketahuan, apakah dia masih bisa melarikan diri? Saat ini, tidak ada seorang pun yang masih memikirkan bagaimana cara mengalahkan iblis. Yang ada di benak semua orang hanyalah bagaimana menyelamatkan hidup mereka. Iblis besar itu menatap ke bawah dengan dingin dan berkata, "Masih ada satu buah lagi. Apakah ada di antara kalian yang pernah melihatnya?" Di bawah tatapannya, semua orang menggeleng ketakutan sambil mundur perlahan. Yun Xiao ikut menggeleng, tetapi hatinya dipenuhi kecemasan. Ekspresi iblis itu semakin buruk. Dengan suara dingin ia berkata, "Kalian pikir aku tidak akan tahu hanya karena kalian diam? Orang yang menyembunyikan buahku akan menyeret semua orang mati bersamanya. Apakah kamu tega?" Dia menunjuk ke bawah. Seorang ahli formasi lautan jiwa tiba-tiba terangkat ke udara. Seluruh tubuhnya terkunci dan tidak bisa bergerak, wajahnya dipenuhi ketakutan. Tidak peduli bagaimana dia berteriak atau meronta, semuanya sia-sia. "Jika tidak ada yang bicara, aku akan mulai membunuh satu persatu. Apakah kalian tidak peduli pada teman-teman kecil kalian?" Iblis itu menatap dingin, lalu mengepalkan tangannya. Tubuh seniman bela diri itu langsung meledak di udara dan berubah menjadi potongan daging, disertai jeritan tragis. Tatapannya menyapu semua orang. Ia mengernyit sedikit dan berkata dengan suara dingin, "Sepertinya kalian benar-benar sekumpulan manusia berdarah dingin. Saat orang ini mati tadi, tidak ada yang menunjukkan kesedihan. Hanya ketakutan. Kalau begitu, biar aku yang mencari jiwa kalian satu persatu." Pandangan iblis itu mulai menyisir target. Setiap orang yang menjadi sasaran tatapannya merasakan hawa dingin menjalar di punggung. "Tuanku," seru Heng Yuan dengan panik. "Aku adalah penerus hamba iblis yang 11. Iblis itu menatapnya, sempat terdiam, lalu tersenyum dingin. "Penerus yang 11? Dengan kekuatan selemah itu, apa gunanya? Yang 11 hanyalah pelayan iblis. Aku bisa membuat sebanyak yang aku mau. Tapi karena ada hubungan, biar aku periksa jiwamu dulu." Dia mengangkat tangannya dan menghantamkan telapak tangannya. Bola cahaya iblis melesat menembus langit seperti meteor dan jatuh ke tanah. Wajah Heng Yuan berubah drastis. Dengan ketakutan bercampur kemarahan, dia meraung, "Kamu bukan Raja Iblis. Kamu adalah Di." Ia langsung terkejut dan melarikan diri dalam kecepatan penuh. Semua orang ikut terpencar seperti kawanan burung yang terkejut. Tidak ada yang berani menahan tekanan ki iblis yang memenuhi udara. Ledakan besar terdengar saat bola cahaya itu menghantam tanah, mengguncang bumi seperti petir. Yun Xiao dan orang-orang Yuanxi mundur ke satu sisi, sementara orang-orang dari lautan formasi jiwa dan para budak iblis bergerak ke arah lain. Dalam waktu singkat, mereka membentuk dua kubu yang berbeda. Pada saat itu, beberapa Marshal Supreme terbang bergabung ke camp. Mereka adalah orang-orang yang sebelumnya mengepung buaya raksasa. Meski terluka, keadaan mereka tidak terlalu parah. Dengan situasi dunia yang semakin kacau, mereka tidak berani bertindak sendirian dan memilih berkumpul demi keamanan. Di antara mereka ada Xia Yunan. Tatapannya tertuju pada Yun Xiao, tetapi ia ragu untuk berbicara. Dia adalah satu-satunya orang yang tahu Yun Xiao telah mengambil buah energi iblis. Namun kekuatan misterius Yun Xiao dan tatapan peringatannya yang dingin membuatnya gentar sehingga dia tidak berani mengatakan apapun. Iblis itu menatap kerumunan yang tampak kecil seperti semut dan tertawa. "Haha, Raja Iblis? Dia sudah tidak ada lagi. Sekarang kalian boleh memanggilku Di. Akulah penguasa iblis di era ini." Tawanya mendadak berhenti. Cahaya tajam muncul di matanya, sudut bibirnya terangkat dengan nada mengejek. "Jadi akhirnya kamu tidak tahan juga? Menyedihkan sekali. Dengan kecerdasan seperti itu, kamu ingin menyerap dan menyempurnakanku? Betapa lucu." Tubuh Di tiba-tiba menukik turun menuju pegunungan,
dan ki iblis yang mengerikan meledak dahsyat. Bayangan hitam langsung melompat kabur ke cakrawala. Dia mengejarnya dan terus membentuk segel tangan. Dalam sekejap, segel mantra memenjara bayangan itu di udara. Bajingan! Lepaskan aku. Bayangan yang terjebak itu adalah Dijun. Saat dia menyerang, ia mencoba melarikan diri, tetapi malah terperangkap. Sekarang, Dijun seperti pelita yang hampir padam. Meski berubah menjadi iblis, menunjukkan taring dan cakar yang ganas, semua orang tahu dirinya sudah di ujung kekuatan dan sulit untuk lolos dari bencana ini. Melepaskanmu? Dengan statusku, apa aku terlihat sebodoh itu sampai membiarkanmu mempermalukanku sendiri? Aku hanya berpura-pura saat menyerang manusia tadi, katanya dengan senyum dingin. Menurutmu, dengan caraku, jika aku benar-benar ingin membunuh mereka, siapa yang bisa lolos? Tujuanku hanya untuk memancingmu keluar. Tidak kusangka benar-benar ada orang bodoh yang menyambut jebakan ini. Kamu ingin menyerapku? Dijun meraung marah. Aku lebih baik meledakkan esensi iblisku dan mati bersamamu. HMPH, penghancuran diri? Itu hanya mungkin kalau kamu masih punya kesempatan. Dia bergerak secepat kilat dan meninju tubuh Dijun, memaksa keluar esensi iblisnya. Wajah Dijun memucat di bawah belenggu kekuatan iblis yang begitu kuat. Dia berusaha melawan, tetapi tidak berhasil. Auranya semakin melemah. Di sisi lain, Xia Yunan tiba-tiba berkata, Tuan Suyu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika dia menyerap iblis bodoh itu, kekuatannya mungkin akan berlipat ganda, dan kita semua akan mati. Wajah Suyu masih pucat. Dia menggelengkan kepala dengan getir. Aku sudah menghabiskan seluruh Yuan Kiku. Tidak mungkin aku pulih dalam waktu singkat. Apalagi yang bisa kulakukan? Tatapannya kemudian beralih pada Yun Xiao. Teman kecil, apakah kamu punya ide? Sekarang sebagian besar orang terluka, Yun Xiao dan kelompoknya menjadi tumpuan harapan. Mata Yun Xiao berkilat dengan tekad. Bagaimana kalau kita kabur sekarang? Di itu belum selesai menyerap lawannya, jadi mungkin dia tidak akan sempat memedulikan kita. Kalau kita tidak pergi sekarang, kita tamat. Tapi bagaimana caranya menerobos awan iblis yang begitu tebal? Suyu mengangguk. Aku juga memikirkan hal itu. Sejak tadi aku memperhatikan awan iblis ini. Sepertinya mustahil ditembus. Sekarang aku sudah membuat celah pada formasi, tapi aku tidak lagi punya kekuatan untuk memakainya. Saat semua orang dipenuhi kekhawatiran, tiba-tiba terdengar suara lemah namun pahit. Kalian tidak bisa menembus awan iblis ini. Ini pada dasarnya adalah dunianya sendiri, kecuali kalian bisa menerobos dunia itu. Atau mungkin, aku bisa membantumu. Siapa itu? Semua orang terkejut dan langsung waspada. Mereka mengikuti arah suara dan melihat Dijia, iblis besar itu, duduk tidak jauh sambil menstabilkan napasnya. Kondisinya sangat lemah. Iblis. Semua orang terkejut dan segera mengangkat senjata, siap bertarung. Berhenti, seru Yun Xiao. Berhenti. Dia menatap Dijia, lalu tiba-tiba tersenyum. Tuan, suatu kehormatan bisa bertemu lagi. Wajah Dijia tampak lemah. Ia mendengus pelan. Jangan mengejekku. Pemenanglah yang mengambil segalanya, dan kali ini aku kalah. Tapi sekarang kita semua berada di perahu yang sama. Jika tidak bekerja sama, kita semua akan mati. Entah aku diserap oleh klon itu atau kalian dibunuh olehnya, tidak satupun dari itu yang ingin kalian lihat, bukan? Itu benar, Yun Xiao mengangguk. Lalu bagaimana caranya kamu membantuku memecahkan awan iblis? Aku tidak punya kekuatan untuk memecahkan awan iblis itu untukmu, jawab Dijia. Kalian harus mengandalkan kekuatan kalian sendiri. Tapi aku tahu caranya. Selama awan iblis itu hancur, aku bisa melarikan diri dengan mudah, dan kalian juga bisa. Itu sudah cukup bagus, kata Yun Xiao. Tolong beritahu caranya. Aku rasa kita tidak punya banyak waktu. Dia menatap langit dengan cemas. Aura Dijun semakin lemah. Dia khawatir lawan itu tidak akan bertahan lama. Dijia tidak lagi berbicara basa-basi. Dia berdiri, dan jumlah besar ki iblis sejati mengalir ke tangannya. Ki itu berubah menjadi berbagai segel iblis yang kemudian ia hentakkan ke tanah. Di sekelilingnya dan di langit, pola iblis muncul seperti kupu-kupu hitam yang indah. Pupil Yun Xiao dan Suyu menyempit. Mereka menatap tanpa berkedip.
Sebagai alkemis, naluri mereka membuat mereka terkejut sekaligus kagum. Mereka belum pernah melihat teknik segel seperti ini sebelumnya, sehingga mereka memperhatikannya dengan sangat serius. Segera, sebuah medan melingkar besar terbentuk di sekitar Dijia. Medan itu memancarkan ki iblis, tetapi auranya sangat lemah. Dijia menjelaskan sambil terus menyiapkan formasi. Penghalang iblisku ini serupa dengan awan iblis milik klonku. Yang perlu kulakukan sekarang adalah menggunakan kekuatan yang bertentangan untuk saling menekan. Namun, kekuatanku terlalu lemah, jadi aku membutuhkan kalian menuangkan kekuatan Yuan kalian ke dalamnya agar berhasil. Bukankah energi primordial kami bertentangan dengan energi iblismu? Tanya Yun Xiao dengan ragu. Apakah itu tidak berbahaya? Dijia meliriknya sekilas dan menjawab dengan tenang. Memang bertentangan. Justru itu yang kubutuhkan. Energi unsur kalian akan mengacaukan medan penghalang iblisku. Setelah medan itu kacau, ia akan meledak. Saat itulah akan muncul celah pada awan iblis. Aku mengerti, ujar Suyu pelan. Berarti semakin kacau kekuatannya, semakin baik. Dijia mengangguk. Benar. Kekuatan Yuan kalian adalah satu bagian. Sedangkan kekuatan darah yang tercemar adalah bagian lainnya. Dua Marshal Saffron dari Istana Dewa Darah yang berada di tempat itu saling berpandangan. Ekspresi mereka sedikit berubah, lalu mereka mengangguk setuju. Aku yang akan menangani urusan darah tercemar itu. Suara kuat bergema, lalu seberkas cahaya darah jatuh dari kejauhan dan membentuk sosok Dewa Darah. Namun, begitu tatapannya tertuju pada Yun Xiao, ekspresinya berubah dan tidak lagi setenang sebelumnya. Namun, aku punya satu syarat. Orang itu harus diserahkan kepadaku. Wajah Mo Xiaochuan dan Hao Lian Xiaohuang langsung mengeras. Keduanya terlihat sangat waspada. Mereka pernah bertarung melawan Dewa Darah sebelumnya, jadi mereka tahu betapa berbahayanya orang ini. Kalau itu syaratmu, lupakan saja, ujar Mo Xiaochuan dengan dingin. Wajah penerus Dewa Darah dipenuhi niat membunuh. Dengan suara dingin dia berkata, kalau begitu tidak ada seorang pun yang boleh pergi. Kita akan tetap di sini sampai iblis itu turun. Meskipun dia telah menyingkirkan ki iblis dari tubuhnya, vitalitasnya masih sangat rusak. Dia tidak ingin bertarung langsung dengan Mo Xiaochuan dalam situasi sepenting ini. Namun, dibandingkan kehilangan darah iblisnya, dia lebih rela melihat semua orang mati. Ditambah lagi, dia menduga Yun Xiao masih memiliki artefak mistik tingkat tertinggi, dan itu membuatnya semakin tidak rela melepaskannya. Penampilan Dewa Darah yang penuh tekad dan tidak mau mengalah itu membuat suasana menjadi semakin tegang. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.